Jadi peneliti memang harus selalu belajar menguasai ilmu pengetahuan, dan itu diantaranya dengan sekolah tadi. Jadi sekolah itu seperti semacam kewajiban bagi peneliti. Nah itu tuh Pak, itu yang sering dipertanyakan masyarakat Iya, kita iya. gitu ya Pak. Ini peneliti kita Indonesia udah banyak nih Pak, tapi Betul. hasilnya mana gitu. Iya, terus langsung berangkat belum punya pengalaman apa-apa ke Jepang. Jadi kalau di sana merasakan buta huruf jadinya. Ya bahkan saya pernah dikasih satu bidang tanah sama kakek saya untuk Untuk ngelola. ngolah. Iya. Hasilnya ambil gitu. Oh iya Pak. Iya, betul. Jadi Bapak nanam sendiri. Ya bukan saya nanam, tapi ada pekerjaan, tapi kelola itu kira-kira Oh gitu. kelola itu. Hasilnya ambil sendiri gitu. Bahkan dari situ saya bisa beli kambing. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Inti Surya Lab bersama saya Citra. Kali ini kita kedatangan tamu nih teman-teman sobat Intel Lab, yaitu bersama Bapak Harirom Haryadi. Untuk nama panggilannya nih Pak, biasanya apa tuh Pak? Ya kalau di kampung namanya dipanggil Rom, di kantor dipanggil Hari, jadi bisa Hari Rom. Bisa Harirom atau bisa Bisa Hari Hari aja aja. gitu ya Pak? Ponakan saya manggil saya Dede malah. Apa tuh Pak? Hari, Dedi? Hari is Dede. Hari is the day itu julukan kali ya Pak, panggilan kesayangan Iya, dari iya. keponakannya. Baik, kalau boleh tahu kesibukan Bapak saat ini apa tuh Pak? Ya setelah lepas dari LIPI, ya tetap menekunin sebagai peneliti senior di lembaga private consultant office, itu tetap sebagai penelitinya sih sebetulnya. Dari passion saya kan memang peneliti, terlepas apakah itu di lembaga formal maupun tidak, tapi tetap sebagai peneliti. Peneliti ya Pak. Ya. Baik. Peneliti apa tuh Pak? Background peneliti bidangnya adalah di bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan. Baik, itu udah berapa lama tuh Pak? Bioteknologi lingkungan, ya sejak saya kuliah sebetulnya backgroundnya memang di mikrobiologi ya. Mikrobiologi kan luas, kemudian diterapkan untuk menangani permasalahan lingkungan, sehingga pada saat itu disebut mikrobiologi lingkungan. Berkembang terus sampai pada saat ini populernya bioteknologi lingkungan. Baik, berarti dari kuliah dulu memang udah selaras sama pekerjaan yang sekarang Ya nih ya betul, Pak. betul. Jadi Baik. memang sudah di situ senang dengan mikrobiologi. Mikrobiologi. Baik, kalau untuk kuliah dulu berarti S1-nya di mana tuh Pak kalau boleh tahu? S1-nya di Fakultas Pertanian Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung. Bandung ya Pak. Ya, itu jurusannya teknologi hasil pertanian. Terus pada saat skripsi itulah saya masuk ke mikrobiologi. Oh baik, itu kepikiran untuk penelitian yang S1-nya di mikrobiologi itu kenapa Pak? Atau memang tertarik di bidang mikrobiologi atau ada hal lain nih Pak yang mendasari itu? Ya memang banyak mata kuliah menarik di Fakultas Pertanian pada saat itu, khususnya di teknologi hasil pertanian. Di antaranya ya fermentasi. Kita contohnya kalau melihat tempe itu makanan tradisional kita. Iya. Dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang itu kan hasil fermentasi. Nah, itu melibatkan peran mikrobiologi. Itulah mungkin yang membuat saya tertarik dengan untuk mendalami mikrobiologi. Baik, makanya untuk penelitiannya di bidang ragi itu ya Ya, Pak? mikrobiologi khususnya fermentasi kacang-kacangan pada saat itu dengan menggunakan ragi tempe. Baik, itu penelitiannya mengenai berapa lama fermentasinya atau menciptakan mikrobiologinya nih Pak? Mikrobiologinya sudah ada, yaitu yang disebut jamur rhizopus itu, ragi tempe itu sudah ada. Pada saat itu kan kita bikin tempe itu kan dari kedelai. Iya betul. Padahal kita banyak jenis kacang-kacangan lain selain kedelai. Iya Nah, betul. kenapa itu nggak diberdayakan sehingga sumber daya kita itu bermanfaat? Maka kita teliti membuat tempe dari jenis-jenis kacang-kacangan selain kedelai, diantaranya kacang koro, kacang turi. Nah, kemudian setelah kita fermentasi jadi tempenya, kita evaluasi nilai gizinya dibandingkan tempe yang memang sudah jadi gitu. Oh baik, berarti Bapak itu Kalau lama fermentasinya sih sama saja dengan tempe, sekitar
ya 3 harian gitu. Oh, berarti Bapak itu memantau nilai gizinya gitu Iya ya, Pak, betul, dengan jenis kacang-kacangan yang berbeda. betul gitu. Tapi itu yang kalau kacang-kacangan yang lain itu gizinya sebenarnya memang tinggi atau memang kedelai itu yang paling tinggi tuh, Pak? Nah, pengujiannya dulu membandingkan nilai gizinya, kita uji toksisitasnya hasil fermentasi maupun kacang aslinya dengan menggunakan mikroba yang disebut protozoa, yaitu Tetrahymena piriformis. Apa Nah, tuh, Pak? kemudian Tetrahymena jenis mikroba, ya mikroba makhluk hidup juga yang makan nutrisi. Kalau di dalam nutrisi itu ada toksi, dia kan terhambat pertumbuhannya. Nah, sementara tempe itu kan kita jadikan standar, dia akan tumbuh bagus di tempe. Iya. Kemudian kita bandingkan pertumbuhan protozoa tersebut di tempe kacang-kacangan yang lain, dibandingkan berapa persennya pertumbuhannya. Jadi ada yang misalkan 50% dari tempe. Jadi kira-kira begitu nilai gizi relatifnya dibandingkan tempe. Oh, baik. Kira-kira gitu. Seperti itu ya, Pak. Baik. Berarti untuk S1-nya di Pajajaran, Iya, betul. di Unpad gitu ya, Pak. Terus Iya. kalau untuk S2-nya di mana nih, Pak? Itu saya sempat baca Bapak pernah S2, S3 juga ya, Pak. Iya, betul, Itu betul. S2-nya di mana tuh, Pak? S2 itu awalnya itu kan pemerintah bikin program menyekolahkan anak bangsa ke luar negeri supaya menguasai teknologi, yaitu zaman Menteri Risteknya Pak Habibie itu. Nah, itu ada program state namanya pada saat itu. Nah, saya ikut apply. Memang disebar di kantor-kantor, waktu itu di kantor LIPI juga dapat edarannya. Kita mengapply S1-nya tahun 91 itu berangkat, itu ikut apply, lolos, dikursuskan bahasa Inggris tahun di Jakarta, kemudian 91 ya berangkat itu ngambil S2 ke Inggris. S2-nya ke Inggris. Itu di- gimana tuh, Pak? Bisa lolos itu tahapannya gimana tuh, Pak? Ya itu ada seleksinya, ada beberapa tahap itu ya, seleksi tertulis, kemudian psikotes, kemudian bahasa Inggris. Kalau memenuhi syarat, misalkan ke Inggris itu kan IELTS tuh, IELTS itu minimal 6,5. Nah, kalau memenuhi syarat bisa langsung berangkat, tapi kalau misalkan dapat 5 itu, saya pada situ dapat 5. Belum memenuhi syarat. Jadi dikursuskan dulu di Jakarta selama setahun, kemudian dites lagi, begitu dapat 6,5 langsung bisa Langsung berangkat gitu ya, Pak. Ya. Ini menarik banget nih, Pak. S1-nya di Indonesia, terus S2-nya ke Inggris nih, Pak. Itu kan otomatis budaya kita sama budaya luar negeri, khususnya Inggris itu pastinya beda banget tuh ya, betul, Pak. betul, Itu gimana sih Bapak menyesuaikan diri gitu dengan budaya yang berbeda itu? Iya, padahal di Inggris itu kan ada provinsi namanya Scotland ya, di utara. Kebetulan saya sekolahnya di Scotland. Yang bahasanya memang Inggris tapi dialeknya agak berbeda gitu ya. Jadi Perbedaannya di mana nih, Pak? agak apa? Misalkan alright gitu di Scotland ini bisa ae gitu aja. Oh gitu. Sementara saya orang Indonesia, Jawa lagi. Iya. Jadi bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Jawa kira-kira beledak-beluk katanya. Iya. Jadi pada di saat itu sudah banyak orang-orang Indonesia juga yang sekolah. Jadi ada perkumpulan semacam PPI gitu. Jadi budaya Indonesia justru pada saat di Inggris itu kita merasa jadi orang Indonesia begitu. Oh, Kalau iya, ada 17 Agustusan itu all out perform masalah budaya-budaya Indonesia, masakan-masakan Indonesia. Oh, itu karena kumpulan PPI tadi. PPI itu Apa tuh kepanjangan? Persatuan Pelajar Indonesia, Oh. khususnya di Scotland pada saat itu. Oh, memang banyak itu Banyak, anggotanya betul, gitu ya, betul, Pak. banyak. Jadi memang di sana tuh terasa kita Indonesia. Jadi begitu perform baik 17 Agustan dan lain sebagainya itu ada international evening itu istilahnya di perguruan tinggi itu masyarakat Indonesia perform dengan budaya apapun dari mulai wayang segala macam masakan itu justru semakin menunjukkan Indonesianya di sana. Itu yang performnya itu anggota dari Bapak sendiri itu? Dari masing-masing PPI tadi. anggota itu ya, Pak? Iya, dari PPI tadi masing-masing membawa perannya masing-masing. Kalau yang bawa beskap Jawa ya pakai lah batik itu aja apa yang bisa dilakukan untuk menunjukkan Indonesianya tadi.
Oh, baik, berarti kalau untuk budayanya karena kita di sana memang banyak orang Indonesianya, jadi kayak nggak terlalu kerasa kayak asing Ya, banget gitu ya, nggak Pak? terlalu masih ada. Bahkan ada teman istilahnya kita sebut sebagai ibu kos gitu. Karena orang Indonesia tapi dapat suami orang sana. Jadi setiap kali ada hari baru, beliau itu selalu menemani, menjemput segala macam. Oh, menyambut gitu Iya, ya, nyambut. Pak? Jadi kalau masyarakat pelajar Indonesia di sana menyebutnya sebagai ibu kos kita di sana. Iya. Baik. Kalau untuk belajarnya nih, Pak, kan tadi kan otomatis bahasanya bahasa Inggris dong Betul, untuk betul. apa tuh namanya proses belajarnya ya, Pak. Itu Betul. kita kan mungkin dari Bapak tadi ada bahasanya juga udah agak berbeda gitu ya, Pak. Itu dari Bapak sendiri untuk bisa nyesuaiin dengan bahasanya itu gimana tuh, Pak? Yang beda itu dialeknya ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya tetap standar, tadi tulisan kalau bahasa Inggris. Jadi memang kita belajar ya perpustakaan tersedia, jadi di sana lebih mandiri. Jadi kalau misalkan ada permasalahan dengan penelitian di lab, ya konsultasi dengan supervisornya itu meskipun terbata-bata pada awalnya pakai bahasa Inggris pun nggak masalah. Yang penting Iya. kita aktif untuk baik membaca di perpustakaan yang memang tersedia pada saat itu, memang fasilitasnya cukup lengkap itu, jadi memudahkan kita untuk belajar meskipun belum ada zaman internet, belum ada tapi textbook itu memang banyak. Dan yang kedua adalah aktif dengan komunikasi dengan supervisornya tadi, apapun jangan ragu-ragu untuk itu. Pokoknya yang penting aktif sama mau belajar Nah, berarti betul, gitu ya, Pak. betul. Baik, itu Bapak sendiri memang kepikiran dari dulu mau ngelanjutin S2-nya keluar nih ada targetnya atau memang ngalir aja nih, Pak? Ya bisa dikatakan mengalir begitu ya, sudah masalahnya udah pada lulus S1, kemudian saya masuk LIPI. Itu adalah lembaga penelitian, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, bekerja sebagai peneliti. Jadi peneliti memang harus selalu belajar menguasai ilmu pengetahuan, dan itu diantaranya dengan sekolah tadi. Jadi sekolah itu seperti semacam kewajiban bagi peneliti, harus meningkat ilmu, untuk menguasai ilmu tadi itu. Baik. Berarti Bapak kelar S1 langsung kerja di LIPI nih, Pak? Ya betul. Oh, berarti nggak kerja ke swasta dulu langsung ke LIPI gitu, Pak? Enggak. Jadi kembali ke skripsi saya tadi, itu memang saya kerjakan di LIPI. Jadi praktek kerja prakteknya di LIPI. Begitu lulus sudah terbiasa di LIPI, ya saya ingin masuk LIPI. Sebetulnya juga pada saat itu dapat panggilan dari swasta pada hari yang sama, tanggal 2 Desember tahun 1980. Oh iya, masih ingat nih, Pak. Masih ingat tanggal 2 tanggal Desember. tepatnya ya, Pak. Bingung itu antara milih swasta atau beli LIPI gitu. Iya. LIPI kan kebetulan ada saudara juga yang jadi peneliti juga pada saat itu, bisa sekolah. Akhirnya saya juga tertarik masuk sebagai peneliti aja gitu. Baik, berarti itu kan pilihan yang sangat berat gitu Ya, ya, Pak. betul, Akhirnya betul. memutuskan ke LIPI Betul. untuk bekerjanya itu Ya. ada kepikiran gimana ya kalau salah langkah gitu, atau gimana ya kalau nanti yang saya ambil malah yang enggak terbaik buat saya. Ada nggak Iya, sih, Pak, betul. kepikiran seperti itu? Ya terbaik itu kan hasilnya. Yang penting kita udah mulai prosesnya, pada saat penelitian udah di situ, udah familiar dengan kondisi. Ternyata dunia penelitian itu sangat menarik, asik gitu. Oh, gitu ya, Pak. Iya, jadi gitu ya, Pak. Ada benda di benda yang tidak terlihat, tapi punya peran besar gitu. Jadi, Contohnya apa tuh, Pak? seperti tadi lagi itu mikroba itu kan kita nggak tahu seperti pada saat ini ada virus corona itu, Iya. kan kita nggak bisa lihat, tapi kan dampaknya sangat luar biasa. Sangat besar Tuh, banget ada ya, Pak. makhluk di sana tuh. Gitu. Semuanya sampai vakum untuk bekerja gitu ya, Pak. Betul, Bukan kan. vakum juga sih, tapi terbatas gitu ya, Kalau Pak. zaman dulu kan zaman kecil kan takut ya ada jin di bawah pohon itu kan nggak terlihat. Iya, Tapi iya. sekarang mikroba itu nggak terlihat, tapi Iya, dampaknya betul. luar biasa. Itu yang menarik buat saya pada saat itu. Semuanya ngerasain dampaknya Betul, gitu ya, betul, Pak. betul. Baik. Kalau Bapak sendiri nih dari gambaran Bapak, menurut Bapak virus corona itu
kita kembali ke corona ya Pak, karena menarik banget nih Pak. Virus corona itu memang benar-benar ada atau enggak sih Pak? Karena kan banyak juga orang yang bicara, ih corona ini enggak ada sebenarnya, walaupun dampaknya sudah kita rasakan gitu. Menurut Bapak gimana sih Ya, dari sering pendapat? kita lihat sering kita dengar dari para pendapat ahli ya, baik epidemiologi maupun mikrobiologi lainnya. Juga kita tahu diajari bahwa Tuhan itu menciptakan sesuatu yang pasti punya manfaat buat manusia kan. Iya betul. Eh, Tentang virus corona sendiri ya seperti tadi mikroba kecil yang tidak kelihatan tapi berdampak itu memang ada memang. Jadi virus itu sendiri memang virus itu salah satu kelompok dari mikroba. Selain bakteri ada virus, dari virus bakteri protozoa, terus ada binatang tanam-tanaman. Jadi satu kelompok virus, hanya kebetulan bukan kebetulan sih memang diciptakan itu jenisnya dari jenis corona itu memang ada. Dan Memang dia ada. memang diantaranya kan sebelumnya juga ada SARS-2 itu yang juga menyebabkan semacam flu-like disease itu. Jadi memang ada. Ya, kita ya karena virus itu seperti yang kita dengar dari epidemiologi melalui droplet, maka kita cegah aja penularannya, paling nggak pakai masker gitu. Iya, pakai masker gitu ya, Pak. Baik, kita balik lagi ke S2-nya nih, Pak. Iya. Tadi karena fokusnya buyar gara-gara corona nih, karena Iya. corona kan menarik banget karena Iya, gimana betul. ya, dampaknya kita rasakan gitu ya, Pak, dan sangat besar dampaknya gitu. Untuk saya pribadi juga gitu kan ya, Pak. Kalau untuk S2-nya di Inggris tadi nih, terus itu Bapak udah berkeluarga atau gimana tuh, Pak, pas kuliah di Inggrisnya itu? Jadi pada saat berangkat ke Inggris itu saya memang udah berkeluarga. Jadi itu kan tahun 91-an ya. Nah, kayak gitu ngambil S2 di bidang bioteknologi lingkungan. Jadi kembali memanfaatkan peran mikroba yang tidak terlihat tadi untuk mendegradasi bahan berbahaya beracun, dalam hal ini adalah fungisida. Jadi jenis fungisida itu kan juga kalau terlalu banyak menggunakan akan mencemari lingkungan. Nah, kita teliti peran mikroba tadi untuk mendegradasi itu, kira-kira gitu. Baik, Jadi sudah berkeluarga. sudah berkeluarga. Jadi itu Bapak pulang pergi atau memang fokus di Inggris dulu sampai selesai kuliah gitu, Pak? Jadi S2 saya itu kira-kira 3 tahun setengah di sana. Saya pada tahun kedua itu saya membawa keluarga ke sana. Jadi saya bawa bawa keluarga. supaya keluarga saya juga punya pengalaman di sana. Jadi Iya, merasakan baik. di sana. Seru sekali ya, Pak. Jadi semua keluarga diboyong ke Inggris nih, itu, Pak. iya. Baik, itu nggak apa-apa nih, Pak, bawa keluarga. Ya memang diperbolehkan setelah konsultasi supervisor, dari nggak ganggu studi, supervisor juga memberi rekomendasi boleh. Ya sponsor juga membolehkan, artinya selama bisa mengatur ya nggak ada masalah. Jadi boleh yang penting dengan beasiswa seadanya itu Iya, cukup gitu cukup ya, untuk Pak. keluarga di sana segala macam. Baik, berarti kalau untuk biaya sama untuk keperluan segala macam itu udah diadain gitu ya, Pak? Iya, Udah disediain maksudnya gitu ya, Ya Pak? dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia. Baik, jadi untuk anaknya itu nggak sedang kuliah atau sekolah gitu, Pak? Pas waktu ke Inggris itu atau gimana? Atau masih kecil? Waktu ke Inggris tahun 91 itu anak saya nomor 1 itu ya masih umur 1 tahun setengah kali ya. Adiknya baru umur 6 bulanan kira-kira. Saya bawa ke sana. Oh, baik. Berarti Jadi, memang belum sekolah gitu, belum, Pak. Masih masih, dalam pertumbuhan banget gitu di ya, sana Pak? bisa masuk PAUD-nya sinilah kira-kira gitu. Iya. Taman kanak-kanak. Jadi anak-anak itu juga pada saat itu mengalami pendidikan sana. Mungkin sekarang tidak ingat karena masih kecil waktu itu, di bawah 3 tahun. Iya, karena masih 1 tahunan gitu Iya, ya, Pak. ngerti, Mungkin ya. inget-inget sih, tapi Ya, samar-samar kali ya, sama-sama, Pak. betul, Iya. betul. Baik. Terus untuk saya juga tahu infonya itu Bapak kan S3 juga. Untuk S3-nya Ya. di mana tuh, Pak? Ya sama di tempat yang sama di Strathclyde University itu di Glasgow. Jadi selesai S1 tadi 93 ya 94 pertengahan saya pulang.
ke Indonesia, bekerja lagi sebagai peneliti di lab, terus apply lagi untuk S3. Pada saat itu memang program beasiswa untuk sekolah luar negeri sangat gencar, jadi apply lagi. Alhamdulillah lolos itu, jadi gitu. dengan sekolah yang sama, pembimbing yang sama, di lab yang sama, tahun 96 saya berangkat lagi gitu untuk ngambil S3-nya itu. Bawa keluarga lagi nih Pak? Yang ini enggak saya, karena sudah pengalaman, udah tahu sana. Oh iya. Biasanya ke tempat yang sama kan, tapi Udahlah udah tahu ke gitu tempat ya yang Pak. baru misalkan, Iya. udah tahu. Jadi supaya lebih fokus lagi ke S3 kan masalahnya. Jadi Baik, untuk S3, program S3-nya ini Bapak apply sendiri lagi atau rekomendasi lagi nih dari pemerintah tuh Pak? Jadi apply sendiri tapi ada rekomendasi dari kantor. Jadi memang itu tawarannya kan ke kantor. Jadi sama kantor direkomendasikan untuk ikut. Nah, kita ikut, itu prosedurnya memang seperti itu dan alhamdulillah lolos pada saat itu. Jadi S3 kembali 3 tahun lagi seperti itu. Baik, selama 3 tahun itu berarti nggak pulang-pulang, pulangnya nunggu selesai itu Iya Pak? betul, yang kedua nih yang S3 itu udah full langsung di sana, nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. 3 tahun di lab yang sama. Baik, itu gimana tuh Pak? Karena ninggalin anak istri nih di Indonesia tuh gimana tuh Pak? Ya gimana ya, padahal belum ada HP juga. Oh, belum ada HP, iya juga sih Pak di tahun itu ya. 96 itu kan belum ada HP. Ada HP yang gede itu, yang gede itu. Itu kan akhir-akhir 96-an itu, 97 akhir. Ya komunikasinya paling bantu bisa lewat surat. Email juga belum terlalu kan, internet juga belum, baru mulai muncul pada saat itu. Jadi paling email. Tapi email kan nggak hanya di kantor-kantor saja kan gitu. Ya komunikasinya lewat surat dan lewat telepon aja. Gitu. Tapi telepon kan mahal juga. Iya, karena zaman dulu masih jarang gitu ya Pak telepon. Itu kalau ngirim surat ke Indonesia itu butuh proses berapa lama tuh Pak? Ya, itu pun juga mungkin seminggu baru nyampe dan tidak setiap bulan kirim surat. Tapi pada saat itu ya gimana kondisi lingkungan seperti itu, nggak seperti sekarang gitu, sedikit-sedikit WA-an kan. Iya, kalau sekarang mah apa-apa tinggal WA, apa-apa tinggal telepon gitu, udah mudah gitu ya Pak. Teknologi sangat memudahkan zaman sekarang ini. Iya, jadi, udah sangat jadi artinya canggih. apa? Artinya pada saat ini tidak ada alasan lagi untuk bisa maju seperti itu pada saat itu. Gitu. Iya, betul sekali. Sarana udah tersedia semuanya. Iya, di mana kita memanfaatkannya aja ya gitu ya Pak. Betul. Baik. Terus apa lagi nih Pak kegiatan Bapak selain bekerja di pekerjaan sekarang? Sejak pandemi memang vakum, tapi setelah saya lepas dari LIPI saya masih terkoneksi, terpelihara hubungan konsultasi dengan instansi lain di luar LIPI seperti dengan BSN, KLHK, SDM, itu juga kadang-kadang kita ikut diundang untuk dimintai masukannya seperti itu. Jadi tadi meskipun secara formal udah pensiun dari LIPI, tapi sifat penelitinya masih tetap jalan. Tetap jalan gitu ya Pak. Masih banyak tempat untuk dituangkan gitu ya Pak, untuk menuangkan Justru ilmunya. makin banyak sekarang itu. Makin banyak nih Pak. Kalau kemarin dibatasi ruang kantor, sekarang kan tidak dibatasi lagi. Jadi bebas mau penelitian apa aja yang terkait dengan itu. Baik. Yang penting filosofi penelitiannya itu bisa diterapkan di semua aspek. Dari Bapak sendiri memang senang meneliti atau gimana nih Pak? Ya jalan aja ya menikmati aja gitu, melihat sesuatu yang ini kayaknya bisa dibuat ini. Oh baik, karena memang mengalir backgroundnya udah di sana, jadi kayak seneng sendiri gitu ya Pak. Seneng aja, passionnya mungkin sudah di situ ya. Iya, jadi passionnya dapat di hanya sana. sekarang ini bagaimana penelitian itu memberikan hasil gitu loh. Hasil nyata buat bangsa kita atau masyarakat. Nah itu tuh Pak, itu yang sering dipertanyakan masyarakat kita gitu ya Pak. Ini peneliti kita Indonesia udah banyak nih Pak, tapi betul. hasilnya mana gitu. Iya, itu betul. menurut Bapak gimana tuh? Iya betul kan, saya kan ditanya udah Indonesia merdeka 75 tahun, penelitian selama ini mana hasilnya kan, masyarakat menanyakan itu. Kalau kita amati ya, mungkin ini kemungkinan yang saya amati itu. Padahal pada saat Kementerian Ristek dipegang Pak Habibie itu kan
program menyekolahkan anak bangsa supaya menguasai teknologi itu kan sangat gencar. Iya. Tapi perkembangan penelitian itu tetap seperti. Jadi Seperti kalau saya itu. lihat itu banyak yang orang sekolah lulus S2, S3 dari luar negeri, apalagi yang dulu ada juga yang dikirim dari SMA kan, S1-nya di sana segala macam. Begitu kembali ke Indonesia itu kebanyakan masih meneruskan topik penelitian yang di luar negeri gitu. Padahal topik penelitian di luar negeri kan kebutuhan sekolah tadi dengan supervisornya untuk hasil Iya. di sana. Nah, kalau kita lanjutkan di sini hasilnya kan Enggak. siapa yang pakai Iya. kalau nggak dibawa ke sana? Kita Iya. hanya paling bisa nulis di jurnal-jurnal aja. Iya kayak Seharusnya kan, sebaiknya bukan seharusnya sih, sebaiknya kuliah di luar negeri dengan tujuan menguasai ilmu pengetahuan tadi itu kan pembelajaran, melatih diri melakukan penelitian ilmunya. Jadi begitu pulang ya ilmu kita gunakan tadi untuk melakukan penelitian di Indonesia sesuai kebutuhan Indonesia dengan sumber daya ini, kira-kira gitu. baik biar kita ngelihat kondisi kita yang di Indonesia sekarang, Iya, jangan betul. berkaca lagi dengan yang luar itu gitu ya Pak. Berkaca sih masih boleh ya, Iya. melihat mereka. Tetapi ya tadi itu jangan menganggap kalau kita udah lulus dari luar negeri pulang melanjutkan penelitian itu lagi sih seperti menganggap kita tuh masih mahasiswa lagi Iya gitu loh. betul. Jadi harusnya kita udah lepas dari itu, bagaimana memanfaatkan ilmu pengetahuan yang kita kuasai itu untuk menghasilkan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh Indonesia sendiri, Iya. sehingga bisa meningkatkan daya saing kita, kira-kira gitu. Iya betul, biar ada apa ya Pak, ada penemuan baru gitu Penemuan baru, untuk bisa ya, meningkatkan nilai betul. ekonomis atau segala Betul. macam gitu ya Padahal Pak. kita punya sumber daya yang sangat melimpah di Indonesia dengan fasilitas yang ada itu kan. Kalau ilmunya, mekanisme tahu, ilmunya tahu kan mestinya harusnya bisa untuk mengolah sumber daya ini menjadi produk baru yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita, kira-kira gitu. Iya betul banget sih Pak. Iya berarti kendalanya di sana gitu ya Pak. Betul, selama diantaranya itu ya di salah satu yang antaranya. saya lihat itu kalau teman-teman itu. Baik nih Pak, itu saya pernah baca juga nih Pak, Bapak pernah mengolah limbah air apa tuh sisa produksi tahu gitu ya Pak sebagai Iya. minuman sehat. Itu bisa kepikiran seperti itu itu. gimana tuh Pak? Ya itu contohnya tadi itu yang sederhananya seperti itu tadi. Jadi kita lihat kalau di pabrik tahu itu kan selalu menimbulkan pencemaran lingkungan karena airnya kan dibuang gitu ke lingkungan. Begitu dibuang 2-3 hari itu di sana sudah bau mikroba udah pada tumbuh tadi. Itu Iya. artinya kan banyak zat makanan buat mikroba makhluk hidup tadi sehingga subur. Artinya untuk istilah kita itu banyak nutrisinya. Nah, itu kan tentunya bisa dimanfaatkan air proses tahu tadi itu. Iya. Nah, itu sebetulnya dari situ. Jadi kalau dalam proses buat tahu itu kan kedelai tahunya udah pasti bermanfaatan, Iya. limbah padatnya untuk pakan ternak. Tinggal airnya ini. Iya, airnya Gimana nggak biasanya mencemari jadi limbah lingkungan? gitu Nah, ya, itu Pak. kan. Nah, itu sebetulnya bisa dilanjutkan dengan proses diformulasi. Nah, kalau nggak boleh, katanya kalau bahan limbah kan tidak boleh untuk makanan manusia. Jadi bisa untuk pakan ternak, untuk minum kesehatannya ternak, kira-kira kan Iya, begitu. iya. Kalau sebelum jadi limbah untuk manusia kan tidak boleh dari bahan limbah, tetapi ini bagian dari proses pembuatan tahu itu bisa dilanjutkan menjadi produk sebetulnya untuk kesehatan manusia karena di cairan tadi itu masih banyak zat-zat manfaat yang masih bisa kita manfaat, diantaranya adalah isoflavon, itu bisa untuk anti osteoporosis, jadi bisa untuk minuman kesehatan sebetulnya. Oh, sebenarnya itu bisa kita konsumsi gitu Iya, ya Pak. yang penting yang tadi itu masih panas ya, masih panas dari proses tahu kan ada panas Oh, tuh. iya, Begitu iya. airnya langsung Airnya diproses, yang masih jangan panas didiemin setelah itu. selesai Ah. disaring itu Pak. Ya betul, itu jangan langsung didiemin dulu, kalau udah didiemin dan limbah nanti Iya, karena spendis jadi. nanti karena udah bau asem gitu ya Pak betul, karena betul. didiemin itu. Jadi kan kalau dia baru banget selesai proses itu baru udah disaring itu langsung diproses lagi. Langsung Itu proses baru langsung itu. baik, Nah, itu baru bisa untuk dimanfaatkan untuk sebagai minuman manusia. tadi untuk Betul. dikonsumsi manusia gitu ya Betul. Pak. Nah, itu bisa dianggap belum jadi limbah soalnya gitu. Baik. Tapi kalau seandainya nggak boleh ya paling tidak untuk minuman ternak lah ya. Iya. Kan sehat untuk ternak. Iya betul karena banyak nutrisinya tadi di dalam sana ya betul, Pak. betul. Baik, dan itu juga bisa dimanfaatkan dan untuk yang ngelola atau yang produksi tahu juga
bisa nambah Nambah nilai ekonominya, ekonominya ya. ya Pak, biar limbah yang katanya nggak berguna itu bisa jadi bermanfaat baik gitu. secara ekonomis maupun sosialnya ya. Jadi ya buat mungkin pengusaha tahu malah senang juga di situ tidak terjadi pencemaran minimal itu sebelum dapat nilai ekonomisnya ya. Iya betul. Karena ada 3 hal ya kalau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat itu. Apa tuh Pak? Itu seingat guru saya di pertanian Unpad dulu Pak Gunawan Satari itu, satu produk itu secara ekonomis harus menguntungkan. Iya, Kalau nggak untung ngapain? Iya benar. Secara teknis Iya. itu bisa dikerjakan, secara sosial bisa diterima oleh masyarakat. Nah, yang tadi itu kalau 3-tiganya bisa. Iya. Kalau diolah misalkan minuman kesehatan dikemas juga dijual, nilai ekonomisnya ada. Secara sosial bagi masyarakat bisa menerima, ternak juga bisa menerima. Iya. Jadi secara teknis kan tidak mudah, tidak sulit itu melakukannya kira-kira Iya. gitu. Jadi 3 Pokoknya ada 3 syarat itu minimal untuk mengembangkan produk tadi itu. Baik. Kalau dari Bapak sendiri nih pas S1, S2, S3 nih, itu kendala yang Bapak alami apa tuh Pak? Dalam proses ngejalanin semua studi ketiga-tiganya itu. Ya kendala, ya kadang-kadang ada telatnya gitu ya. Biasa banget kalau biasa telat. Iya benar. ada telatnya ya kadang-kadang. Tapi kalau di sana karena fasilitas sudah lengkap, perpustakaan ada dari sisi pembelajarannya itu kayaknya tidak ada alasan lagi untuk terhalangi oleh hal itu karena fasilitas ada, tersedia segala macam ada. Paling kemungkinan ya komunikasi dalam bahasa Inggris itu antara kan biasa kita agak sungkan ngomong gitu dengan mereka betul. Kan nah itu kadang-kadang kultur itu mungkin masih bisa menjadi kendala dalam hal komunikasi dengan mereka. Iya. Kadang kita itu mau ngomong apa gitu udah ada di pikiran tapi kita kayak ngomong pakai bahasa Inggrisnya itu kayak mikir lagi gitu ya Pak mungkin. Mikir dulu grammarnya gimana kan. Iya. Padahal kalau ngomong aja, yang penting ada kata kerjanya mereka udah ngerti. Oh gitu ya Pak. Iya. Baik. Gak usah kan. Kalau untuk rencana ke depan nih Pak, apa nih rencana Bapak ke depannya? Apa Bapak mau ada target mau jadi asesor mungkin atau yang lainnya gitu Pak? Ya kalau sebetulnya kan masih ada beberapa, kebetulan ini pandemi jadi masih vakum. Biasanya saya terlibat di anggota Major Komite ISO TC 45. Jadi itu semacam anggota tim yang mereview standar ISO di bidang ISO TC 45 itu karet dan produk karet, mereview ISO sebelum BSN dalam hal ini yang mewakili Indonesia menyatakan pendapatnya itu satu. Tapi karena pandemi nggak ada rapat-rapat ini berhenti dulu. Tapi itu kemudian, masih tetap berjalan nantinya gitu ya Pak? Iya masih berjalan. Dan kemarin saya baru pulang dari Jawa Timur. Saudara saya punya kebun melati sangat luas. Bunga melati Bunga itu melati, Pak? Iya. Ya itu dipanennya hanya untuk rias pengantin. Iya. Yang masih kuncup-kuncup kan melati kan aromanya bagus sekali. Harum banget tuh ya Pak. Itu kalau diekstrak minyaknya itu kan mahal parfum bunga melati itu. Iya. Itu sekarang juga saya sedang meskipun nggak ada lab gitu masih coba-coba mau mengekstrak itu ya. Bisa kepikiran seperti itu gimana nih Pak? Karena udah ada kebunnya, udah ada wadahnya, tinggal kan? Bapak aplikasi apa gimana tuh Pak bisa kepikiran? Ya kemarin kan ngobrol sama yang punya kebun itu, Pak ini kalau bulan Selo, kalau di Jawa itu, bulan Selo, sekarang ini kan Selo, antara Syawal, Lebaran Idul Fitri, dan Haji itu kan ada namanya bulan Selo. Di Jawa itu bulan Selo itu apa ya sekarang, kalau istilah Jawanya Selo itu, di Jawa itu kepercayaannya tidak boleh, tidak ada yang menikah. Oh gitu. Jadi bunga melati itu nggak laku gitu. Jadi buang padahal itu harumnya. Luar biasa. Ini kalau bisa dimanfaatkan gimana Pak gitu. Oh ini bisa kalau bisa diambil itu tadi minyaknya. Minyak atsiri dari bunga melati itu baru itu kan mahal gitu. Iya. Nah kemarin saya coba-coba ternyata ada usaha mulai ketemu sedikit-sedikit meskipun belum bisa. Jadi kapan dia harus wanginya tidak hilang. Jadi problemnya wanginya hilang itu atau itu
di situ. Biar bisa mempertahankan baunya itu, Iya, wanginya iya, itu gitu ya diekstrak Pak. wanginya tetap ada. Itu problemnya di situ. Baik. Itu Emang kan. kalau diekstrak bunga melati itu baunya pudar gitu Pak atau gimana? Satu kalau pas apa ekstraknya pas kuncup kan belum wangi, dia nggak akan dapat wanginya. Baik. Jadi ada hal tertentu. Jadi ketemu itu apa pas wangi itu baru kita ekstrak gitu kira-kira supaya wanginya tidak hilang di jalan. Baik. Bunga melati itu wanginya itu baunya menyengat kalau dia udah mekar atau gimana Udah tuh, mekar, Pak? betul. Udah mekar. Jadi mekarnya malam. Oh, mekarnya Habis malam. makrem. Iya. Jadi Sampai kita jam 12 siang. jadi kita panennya Panennya itu harus malam. Itu kemarin PR juga ya, Pak. yang punya melati itu bingung, "Berapa malam ini harus panen?" PR juga Betul. kalau malam-malam kita harus panen di kebun itu ya, Pak. Dan melati itu kalau dipanen kuncup gitu, ditaruh gitu dia waktunya mekar-mekar ya malam. Tapi wanginya nggak maksimal. Baik, berarti kita ngekstraknya itu dalam keadaan dia Harus mekar wangi alami tapi di pohonnya sana. Oh iya, PR juga ya Pak kalau kita Iya. ngerjakannya nanti. Pertama harus panennya di Ah, malam hari. Terus Gimana kedua, caranya manennya kan gitu. iya. Terus kedua ngekstraknya itu dalam keadaan udah mekar Ya, juga. wangi itu. Iya. Dan itu sebetulnya sederhana juga. Kalau teknologi ekstraksi begitu, Indonesia udah dari zaman dulu gitu, dari sereh wangi segala macam itu. Jadi teknologinya udah jadi lah. Hanya ada teknik-teknik bagaimana wanginya itu tidak hilang gitu. Udah hilang itu. Berarti problemnya sekarang itu ya Pak. Ekonomi kalau berhasil, katakanlah itu kan di sana kemarin panennya itu sehari bisa dapat 5 kilo bunga melati. Bunga melati. Jadi kalau 1%-nya minyaknya aja udah berapa? 5 kilo itu kan 5.000 gram. 5 kilogram kalau 1%-nya itu kan 500. Ya, 50. 50 gram itu sama dengan 50 miligram. 50 miligram kalau dibotolin satu botol 10 mili udah berapa? 10. 500 botol. Oh, 500 botol. 500 botol dijual 10 ribuan sebotol berapa? Iya ya. Aduh, aku jadi disuruh hitung-hitungan nih Pak. Jadi secara ekonomis Iya. itu menguntungkan satu. Iya. Secara teknis kita udah menguasai teknologi ekstraksi. Secara sosial pasti minyak aroma wangi aroma melati seperti mbaknya segala macam pasti belum. Ya, parfum ya Nah, Pak. iya, Iya Pak. betul. Udah gitu kayak di apa tuh namanya skincare bedak gitu ya Pak. Itu nanti Skincare belum modifikasinya iya macam-macam. modifikasinya banyak tuh. Iya. Sabun mandi. Sabun mandi yang buat apalagi sabun mandi cair sekarang lebih mudah aplikasinya. Baik. Berarti kalau Jadi Bapak menarik. kembali ke BSN nih Pak. Kalau di BSN itu berarti Bapak mereview metodenya atau gimana tuh Pak? Jadi kan ada misalkan draft standar atau standar yang mau dijadikan standar draftnya dikirim ke team members atau anggota ISO itu. Nah, kemudian negara yang bersangkutan dalam hal ini BSN itu mereview itu apa ada masukan, atau keberatan atau misalkan menguntungkan, merugikan dan lain sebagainya. Tim itu memutuskan gitu. Kalau ada yang menyulitkan sebaiknya ini diusulkan seperti apa. Jadi sebelum Indonesia dalam hal ini BSN menentukan putusan suaranya setuju, tidak setuju atau absen atau ini ditunda dan lain sebagainya itu mudah-mudahan. Jadi standar ISO atau sudah jadi standar tapi sudah mulai kedaluarsa mau diperpanjang atau tidak mudah-mudahan. Baik. Itu. Standar yang ada mau diperpanjang atau misalkan analisa black carbonnya pakai itu metodenya misalkan. Jadi metode standarnya. Iya, baik. Berarti ini kalau kita ini nih Pak, dari tadi Bapak itu berarti udah banyak banget nih pekerjaannya itu, apa nggak pusing Sebetulnya atau banyak ya. iya banyak banget tuh kan Pak, bidangnya udah Bukan mikrobiologi lagi. iya udah bukan mikrobiologi lagi nih kan Pak bicaranya. Jadi itu pusing nggak sih Pak gitu, banyak banget macam pekerjaan atau apa yang Bapak kerjakan itu pusing nggak tuh? Sebetulnya pendekatannya hampir mirip-mirip filosofinya ilmu itu kan
nggak beda jauh ya antara mikrobreeding dan metodologi dan mekanisme segala macam. Jadi pendekatannya berdasarkan pengalaman segala macam itu ya di situ kan tidak terlalu dalam, misalkan analisa tidak sampai mendetail segala macam, Iya. tapi lebih umum jadi nggak terlalu. Tapi dari sisi saintifik itu kan bisa hampir mirip-mirip dah, nggak terlaluan, itu toh tidak tiap hari itu. Jadi Iya. menyumbangkan pemikiran mungkin belum tentu misalkan 3 bulan sekali gitu, hanya sehari spend di situ. Ya untuk memberikan masukan yang barangkali bisa bermanfaat di situ. Kalau pengalaman pribadi Bapak selama jadi peneliti nih Pak, penelitian mana yang menurut Bapak yang sangat menarik nih yang pernah Bapak teliti? Ya hampir semua penelitian yang saya lakukan memang menarik karena itu proses mikrobiologis yang tadi tidak terlihat tapi mempunyai dampak ya. Jadi ya hampir menarik semuanya. Tapi ada satu yang sampai saat ini masih sudah bisa dimanfaatkan paling enggak, yaitu ragi tempe tadi itu. Ragi tempe itu kan sebetulnya salah satu tim saya di LIPI pada saat itu, ada saya dengan tim itu mengembangkan ragi tempe yang sekarang dipakai itu. Oh baik, berarti yang mengembangkan ragi Di tempe itu tim dari Bapak nih? Ya tim peneliti di baik. Pusat Penelitian Kimia Terapan pada saat itu, saya dengan ada timnya. Sebetulnya itu udah lama, sebelum saya masuk pun sudah dikembangkan, tapi masih dalam skala kecil, biakan murni, belum bisa diproduksi secara komersial. Jadi pada saat masuk, mulai dari situlah, gimana ini caranya supaya dimanfaatkan para perajin tempe, memudahkan perajin tempe, terus kualitas tempe jadi bagus kan, tidak gampang hitam dan lain sebagainya. Istilahnya bulunya juga tebal, putih begitu, dan perajin tempe mudah menggunakannya. Yaitu, nah dari situ kemudian di sela-sela saya sebelum berangkat pergi ke Inggris itu kan ada waktu setahun 2 tahun. Nah, saya kembali lagi ke masalah tempe tadi itu, akhirnya jadilah itu yang bisa dikomersialkan, diproduksi secara massal itu. Baik, berarti untuk teman-teman pengrajin tempe nih, ini salah satu anggota yang mengembangkan ragi tersebut biar teman-teman perajin tempe bisa menikmatinya sampai sekarang ya Pak, karena kan itu udah jadi produksi Indonesia dan itu udah udah familiar gitu ya Pak, udah tersebar luas gitu. Untuk raginya itu sendiri kita dapatkan nggak susah gitu ya Pak. Iya betul. Masalahnya di kedelainya sekarang mahal gitu ya Pak. Selain sekarang mulai menaik kan harganya sekitar 12.000 berapa gitu, juga kedelai itu masih impor. Nah, masih ketergantungan di situ. Padahal yang tadi kembali masalah penelitian tanaman pangan kedelai. Kenapa kedelai lokal itu kan tidak booming seperti kedelai impor gitu aja, problemnya masih di situ. Kalau kedelai lokal bisa seperti gede-gede yang impor itu akan Indonesia pasti akan lebih berkompetitif lagi ininya daya saingnya. Baik, karena dari raginya sendiri kalau di luar negeri itu juga jarang ya Pak ada tahu, ada tempe, malah kayak di negara negara Jepang aja kalau nyari tempe itu susah banget gitu ya Pak. Tempe itu khas makanan Indonesia dari nenek moyang, jadi tidak ada di negara lain. Iya, jadi, makanya. Dan itu adalah dimakan orang, dimakan sebagai konsumsi kita dari mulai nenek moyang sampai kapanpun pasti tetap dibutuhkan. Pada saat itu pertimbangannya seperti itu, dan pasti itu selalu dibutuhkan. Terus makalah ini bagaimana mempermudah para perajin itu dengan ragi. Jadi memang tempe khas kita. Iya. Memang tempe kalau itu punya kita gitu ya Pak. Tahu di negara lain ada. Iya, kalau tahu banyak kayak tahu Jepang juga ada, atau kalau enggak tofu namanya ya Pak. Malah terkenal tofu sekarang daripada tahu kita. Mungkin cara pengolahannya dia lebih gimana gitu ya Pak. Jadi tempe itu khas Indonesia, makanan tradisional Indonesia khas, dan itu pada saat ini mungkin sumber protein yang cukup bagus. Setelah sumber protein yang lain mungkin harganya lebih mahal. Iya, karena kalau tempe tahu itu terjangkau gitu ya Pak, untuk harganya sendiri. Makanya orang konsumsi tempe juga nggak susah gitu ya Pak. Baik, dengar-dengar nih Pak, Bapak juga pernah sekolah di Jepang, benar seperti itu Pak?
Ya itu semacam apa ya, diplom pelatihan setahun di Jepang itu. Itu Oh, sebelum ke Inggris itu. pelatihan. Oh, Sebelum ke sebelum ke Inggris tahun Inggris. 87 88. 87. Jadi udah berapa puluh tahun yang lalu. Berapa puluh tahun yang lalu? Iya sih Pak, aku juga belum lahir gitu ya Pak. Itu kalau boleh tahu pelatihannya itu Bapak daftar sendiri atau rekomendasi lagi nih dari pemerintah? Ya sama, karena saya sebagai staf LIPI, Pusat Penelitian Kimia pada saat itu, ya, kantor dapat itu tawaran dari luar negeri itu. Pelatihan ini kan disponsori oleh UNESCO. Jadi UNESCO Course International University Postgraduate University Course in Microbiology sebetulnya. Apa itu Jadi Pak? ya itu apa, nama pelatihannya kan itu, Oh, nama nama topiknya International Postgraduate Course in Microbiology, disponsori oleh UNESCO kerjasama dengan pemerintah Jepang. Nah, saya apply lagi kayak seperti tadi. Jadi Iya. begitu ngeplay, alhamdulillah ya lolos, jadi ya berangkat. Padahal pada itu saya masuk 86, 87 kan, setahun masih belum, inilah masih culun gitu. Masih culun. Masih baru gitu ya Iya Pak. masih baru, tetap kalau lari belum pernah kemana-mana terus ke sana. Jadi ya Iya. udah berangkat aja, uang udah diterima, mosok nggak jadi kan gitu. Iya, itu memang kalau untuk tempat tinggalnya udah disediain juga tuh Pak atau Ya, gimana? ya kalau itu sudah ada di asrama, sudah ada disediakan mereka. Jadi di Osaka University, jadi pada saat itu tempatnya. Oh, tempatnya di Osaka University Jepang gitu ya Pak. Jepang. Baik, kalau untuk belajar budayanya lagi, ini kan beda, berarti kan Bapak itu udah berapa Ya. tempat nih, berapa negara kan untuk Bapak tinggali dengan cukup lama gitu ya Pak. Betul. Ada yang setahun, ada yang 6 tahun ya Pak kalau Betul. S2 S3. Iya. Nah, itu untuk apa ya? Sosialisasi atau ngebiasain diri untuk tinggal di Jepang itu gimana? Pasti beda dong sama Ya, yang betul. Indonesia gitu ya Pak. Itu gimana tuh? Iya, setelah dari Inggris segala macam itu kalau dibanding-bandingkan itu yang paling susah itu. Yang Jepang yang paling susah Pak. Pertama bahasa Inggrisnya belum bisa, bahasa Jepangnya juga nggak bisa. Iya. Terus langsung berangkat, belum punya pengalaman apa-apa ke Jepang. Jadi kalau di sana merasakan buta huruf jadinya. Jadi gimana tuh melihat- Pak? Mengalami orang buta huruf itu seperti ada tulisan kan kanji semuanya. Padahal Iya. saya nggak bisa baca kanji kan gitu. Memang pada saat itu ada kosnya dulu selama 3 bulan, salah satunya adalah materi pendidikan bahasa Jepang, jadi Inggris Jepang begitu. Jadi bahasa yang digunakan bahasa Inggris memang. Jadi pada saat itu ke sana saya langsung belajar 2 hal sekaligus, belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris. Jadi nyemplung begitu, tidak ada sebelumnya nggak bisa. Jadi rupanya itu lebih efektif dari untuk belajar tuh. Jadi itu orang dicemplungkan keadaan yang terpaksa itu muncullah kreativitas. Karena keterpaksaan Itu jadi ternyata orang mendorong biar lebih cepat kreativitas, bisa gitu betul, ya Pak. betul. Jadi langsung itu lebih Oh, berarti kalau untuk ke Jepang ini untuk pertama kalinya gitu Iya, ya pertama Pak, ke kali keluar negara negeri. luar. Iya, betul. Tapi untuk ada juga pelatihan sebelum berangkat atau enggak nih nggak Pak? ada langsung ini. Oh, enggak ada Nggak ada langsung, benar-benar datang Benar-benar langsung. betul. Wah, Tiketnya satu jalan padahal. enggak tiket pulang pergi nih Pak. Enggak, kalau pulang pergi nanti balik lagi. Nanti takutnya malah karena enggak kebiasa atau Langsung enggak kabur. gimana langsung pulang Kabur, ke iya. Indonesia ya Jadi Pak. pada saat berangkat itu karena tiketnya one way, wah ini bisa pulang atau enggak kan gitu. Iya pemikiran, iya sih Pak, pemikirannya pasti ke sana ya Pak. Itu dengan kita juga pasti internet kan belum di zaman itu Ya, belum merasa ada lagi. kayak anak hilang nggak sih Pak, langsung berangkat aja nih ke Jepang gitu. Ya gimana, sudah apply dapat tugas ya lakola ya pokoknya berangkat. Mau nggak mau gitu Berangkat ya dan- Pak. Dan kebetulan memang mungkin udah merantau, berpisah istilahnya tidak satu rumah dengan orang tua karena saya SMA-nya udah kos. Terus kemudian mahasiswa S1 ke Bandung juga kos, jadi udah terbiasa lah gitu. Ini agak jauh dikit aja gitu ke Jepang. Bukan jauh dikit sih Pak, kalau ke Jepang memang udah jauh. Betul. Jepang itu kalau Ya, nggak salah 4 berapa? jaman ya, 4 jaman. 4 jam Iya, ya Pak. segitu. Untuk perbedaan jamnya juga berapa? 2 jam ada Pak? Indonesia, Satu Jepang. jam atau berapa, nggak beda jam. Nah, Baik. Berarti kalau dari SMA Bapak udah ngerantau, jadi Bapak aslinya orang mana nih Pak? nah, kalau asal-usul saya orang Pare ya. Orang Pare, Pare mana? Kediri itu. Kediri. Orang Kediri, Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Nah, Pare. Jadi SMA saya ke SMA Kediri, SMA 1 Kediri.
Itu jarak dengan kampung halaman saya kira-kira 30 kilo. Jadi sebulan sekali pulang ngekos. Oh, udah ngekos aja nih Iya, Pak dari mulai SMA SMP, ya. SMA udah ngekos saya. Jadi mungkin dari situ udah terbiasa jauh dari orang Orang tua tua. dan lain sebagainya, saudara-saudara. Itu kenapa milih SMA yang jauh nih Pak? Apa nggak ada yang Eh, deket atau memang kepengen nih? Yang pertama itu ini kakak saya dulu juga sekolahnya di situ, kan biasa kalau ngelihat kakak sekolah di mana gitu kan Iya lebih betul. bagus di situ. Iya. Yang kedua kalau masalah pada saat itu ada peralihan SMA itu, eh, ada perubahan sistem pendidikan SMA gitu. Kalau nggak salah menjadi SMPP dan lain sebagainya. Waktu sekolah pembangunan pertama pertanian kalau nggak salah SMPP itu. Nah, saya mengambil SMA Kediri. Dan pada saat itu SMA itu memang favorit sih kalau pada saat itu di Di sana daerah itu. Bapak ya. Dan kakak saya kebetulan pada saat itu juga sebelumnya di sekolah di situ. Jadi sebagai ikut aja melihat gitu, pengen sekolah di situ gitu kira-kira. Ikut juga sekolah ke sana gitu ya Pak. Dan orang tua ya ini kan mengarahkan, mengizinkan lah istilahnya. Jadi kemauan anaknya dituruti. Yang penting biasanya kalau milih sendiri kan tanggung jawab sendiri. Iya, beda Daripada kalau dipilihkan. dipilihkan gitu ya Pak. Ya udahlah, memang keinginan dari Bapak gitu. Kenapa betul. mau gimana ya tanggung resiko Nah, gitu ya kira-kira Pak. gitu. Jadi Iya. mau nggak apa. Baik, kalau untuk kuliahnya berarti di Bandung juga merantau nih Pak kuliahnya. Betul. Nah, ya. Jadi selesai SMA nggak langsung ke Bandung saya, Oh nggak langsung. Jadi kemana dulu nih ke Pak? Surabaya. Surabaya tuh Nah, ngapain tuh Pak? soalnya waktu itu sistemnya kan Skalu, sekarang kan SMPTN gitu-gitu ya. Iya. Sama sebetulnya udah mulai Skalu waktu itu loh, 5 perguruan tinggi itu seleksi gitu. Tapi saya nggak lulus itu, lulus SMA itu 79 itu nggak lulus saya waktu itu, nggak keterima. Nggak Karena keterima. itu sekolah top semua, UNER, ITS, ITB, IPB kan top itu. Iya, iya. Ternyata nggak Nggak lulus. Ya. lulus. Iya. Terus Terus, Bapak terus apa saya yang masuk akademi aja. Akademi kebetulan akademi itu juga analis medis. Jadi akademi analis medis, AAM-nya UNER. analis Nah, medis? akademi analis medis UNER pada saat itu masih kan UNER dulu punya APK, Akademi Peneliti Kesehatan, terus bikin lagi akademi analis medis. Terus kemudian 6 bulan kemudian ada saringan baru MPTN tadi. Iya. Saya udah pengalaman yang 5 tadi, takut khawatir nggak keterima. Iya. Milihlah ke Bandung pokoknya gitu. Ke Bandung. Yang ada kebetulan pada situ paling bawah daftarnya. Oh iya. Jadi Yang penting keterima. berkaca dari pengalaman sebelumnya Betul. gitu ya Pak, cari yang pasti-pasti aja yang kemungkinan besar untuk keterima gitu ya Pak. Baik. Terus itu Bapak kemarin untuk yang dianalisa apa tuh Pak yang namanya yang medis itu kerjanya apa tuh Pak, atau kuliah kayak kuliah Ya juga? kuliah D3, kalau sekarang D3. Oh kalau sekarang itu Jadi D3. ya D3 untuk menyiapkan tenaga analis laboratorium di bidang kesehatan seperti ngambil darah gitu ya, diukur, iya, dihitung iya. LED-nya berapa segala macam. Sempat 6 bulan ikut kuliah di situ. Oh iya, Jadi itu sedikit kayak tahu. perawat nggak sih Pak jatuhnya atau Ya. gimana? Lebih ke teknis di laboratoriumnya. Kalau perawat kan ngurusin yang sakit. Yang segala macam. sakitnya. Kalau ini nggak menganalisa hasil sampel yang diambil dari misalkan kalau darah seperti swab antigen itu kan iya, yang iya, iya. swab itu gitu. Analisa kalau darah, gula darahnya berapa, gitu ya model-model Pak. gitu. Oh baik. Itu. Terus kenapa kuliahnya di teknik industri pertanian nih Pak? Itu kembali lagi ada contoh juga kakak saya sih. Iya. Di Fakultas Pertanian Jember waktu itu kuliahnya udah lulus. Terus saya juga diantaranya termengaruhi itu ngambil pertanian lagi karena itu kira-kira. Jadi yang backgroundnya memang dari petani, saya jadi kakek saya itu petani murni. Petani Jadi apa udah tuh? dia biasa ke sawah gitu, makanya Baik. pikirannya masuk ketika pertanian kan nanti bertani kira-kira gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi memang backgroundnya kakek saya itu dari murni petani. Petani. Jadi, kayak nenek itu di kampung sana petani. Jadi ambilnya di pertanian supaya nanti tujuannya kalau pulang tuh bisa bertani tadi. Bertani. Ternyata malah nggak mau. Bertaninya pertani yang lain, mikroba, Beda, bertani iya. mikroba kira-kira Iya. gitu.
udah petani maju ya Pak Iya, kalau iya, yang iya, sekarang iya, mah. iya. Baik, berarti kalau untuk kakek kemarin petaninya petani apa tuh Pak? Kopi, jagung? Petani ini aja padi, kalau musim padi, kalau musim ladang jagung gitu-gitu, palawija dan lain Oh sebagainya. baik, Nah, yang itu kan di dataran rendah bukan dataran tinggi. Jadi memang lahan sawah gitu, persawahan. sawah. Baik. Berarti karena berkaca dari sana gitu ya Pak. Iya makanya kenapa nggak kepikiran S1-nya nerusin yang udah kayak D3 yang Oh iya, apa ya, namanya medis tadi gitu, ya, kenapa ya. langsung kayak Pindah set ke, gitu belok gitu ya betul, Pak betul, langsung ke betul. pertanian. Iya, Oh, berarti pertanian. karena itu ya Pak. Karena memang backgroundnya udah terbiasa dari mulai kecil sampai SMP, SMA kan udah keluar kota. Sampai SMP itu sering ke sawah memang mainnya. Iya, sama juga Bahkan sih Pak. ya bahkan saya pernah dikasih satu bidang tanah sama kakek saya untuk Untuk ngelola. ngolah. Heeh. Iya. Hasilnya ambil gitu. Oh iya Pak. Jadi Bapak nanam sendiri. Ya bukan saya nanam tapi ada pekerjaan tapi kelola itu kira-kira Oh, gitu. kalau Nah, itu. hasilnya ambil sendiri gitu. Bahkan dari situ saya bisa beli kambing gitu. Oh iya Pak, ih menarik sekali itu. Pada Kemarin saat Bapak itu umur berapa tuh Pak? masih SMP, SMP sebelum Pak. SMA. Wah, Kambing pada saat itu harganya sekitar Rp2.000 gitu. Rp2.000. Kalau sekarang berapa? Ya kan udah kan sama itu berapa kalinya gitu kan. Iya. Zaman itu kan dolar berapa rupiah sekarang berapa sama sebetulnya. Itu Bapak kepikiran mau ngolah itu dan beliin kambing gitu dengan umur masih berapa tahun ya Pak? Kalau SMP berarti masih 10 tahunan gitu ya Ya Pak? betul. Masih 10 tahunan kepikiran seperti itu gimana tuh Pak? Biasanya kan orang ya udah beliin mainan atau beliin sepeda gitu. Ya karena lingkungan aja. Jadi kan lingkungan petani ada yang sudah punya ini, punya ini, punya ini. Saya pengen ini kan gitu-gitu. Ada ya apa tetangga atau yang lain punya apa ingon-ingon atau ternak gitu kan. Ya, gitu. Jadi lingkungan karena pengaruh lingkungan. Baik, karena pengaruh lingkungan tadi ya Pak, karena lingkungannya Kan biasa kalau di daerah gitu kan setelah punya ini apa paling ternak biasanya kan. iya. Kalau di kota kan mobil misalnya. Iya, Jadi kalau di betul. sana tuh ternak gitu Iya. naiknya gitu. Ternak atau Kambing, ayam gitu model ya, gitu. Pak. Terus zaman itu naik sepeda misalnya gitu. Iya. Baik, berarti memang udah dari kecil udah ada apanya ya, udah ada background pertaniannya gitu Ya, ya, Pak. betul. Makanya sampai Masuk ke sekarang. pertanian tadi. Iya, masuk ke pertanian tadi. Baik, kalau untuk apa namanya? S2-nya udah kelar, S3-nya udah kelar. Terus sekarang kenapa Bapak sempat kepikiran nggak sih saya mau ngedirin perusahaan yang ngembangin mikrobiologi? Saya pingin punya perusahaan sendiri nih. Ada nggak sih Pak pemikiran ke sana? Ya sebetulnya ada seperti yang tadi saya ceritakan itu tadi bagaimana memanfaatkan air proses produksi tahu itu kita komersialkan gitu. Itu kan secara teknis memungkinkan, sosial pasti masyarakat juga bisa menerima. Jadi itu sebetulnya, jadi ada keinginan seperti itu berdasarkan pengalaman ragi tempe tadi. Iya. Tapi memang perlu waktu yang cukup lama. Ragi tempe itu kira-kira perlu 15 tahun itu bisa komersial segala macam secara besar-besaran. Jadi itu waktu yang lama dan perlu konsentrasi waktu yang harus full, nggak bisa. Jadi kalau punya keinginan seperti itu kan visi misi kita itu kadang-kadang berbeda dengan orang lain. Kita punya keinginan kemana kalau orang lain. Tapi kalau sudah berhasil dikelola oleh orang lain pun nggak masalah. Tapi pada Iya. saat pengembangan itu ya kita harus terjun langsung supaya bisa berhasil. Kalau diserahkan itu enggak. Itu mungkin ya kendalanya masih di situ. Tapi keinginan banyak sebetulnya. Iya, Jadi betul. memanfaatkan apa dengan apa penguasaan ilmu tadi. Iya. Nah, filosofi ilmu sama pendekatannya kan beda jauh. Bagaimana tinggal menerapkan dengan sumber daya yang ada di kita untuk meningkatkan nilai tambah. Termasuk bunga melati tadi. Iya. Iya kan? Itu udah Yang ada kecil, tapi yang konsepannya kecil-kecil gitu gitu. ya, Pak. Yang kecil-kecil nggak perlu ruangan besar gitu. Iya. Tapi bisa produksi ya, gitu. Iya. Baik. Itu kalau untuk pengembangannya itu kita butuh yang 3 tadi ya Pak yang Nah, di Bapak antara itu, sebutnya. seingat Iya. saya itu dosen saya di Fakultas Pertanian itu mengajarinya seperti itu. Iya. Baik. Kalau untuk tempat tinggal yang sekarang nih Pak setelah berkeluarga Bapak di mana tuh? Saya domisili di Bandung Oh, sekarang. di Bandung. Iya.
Kenapa nih Pak milih Bandung? Kenapa nggak yang di Ya emang Kediri atau Jakarta gitu? sudah jadi orang Bandung, Oh sudah jadi orang Bandung. sudah Karena minum airnya Bandung segala macam kok Bandung jadi orang Bandung ya oh di gitu. situ. Baik, karena memang S1-nya kemarin Di di Bandung, Bandung gitu kerja ya di Pak. Bandung, Kerja keluarga di di Bandung gitu apa. Jadi Kalau liburan baru ke Jawa Timur, melihat sawah, kebun di sana oh gitu. ke rumah orang tua ya Iya, Pak. betul. Baik. Itu kalau untuk kegiatan sehari-harinya selain padat banget pekerjaan apa tuh Pak kegiatannya? Ya melakukan apa aja yang bisa kita kerjakan lah. Di rumah ya Pak, atau Eh, suka berkebun juga nih Pak? Kan sekarang tuh lagi apa ya, lagi rame-rame tuh orang-orang berkebun di halaman rumahnya, hmm. kayak nanam pohon apa gitu, Betul. tanaman apa itu Tapi Pak. kalau di Bandung kan terbatas ya lahan nggak sebanyak itu. Ya itu tadi kebunnya di Jawa tadi, di Jawa Kediri jadi tadi. Kediri tadi ya Pak. Baik, kalau mau lihat kebunnya balik ke Kediri Nah, dulu Kediri gitu itu ya Pak. sebaiknya ditanamin apa ini begitu gitu. Untuk kegiatan sehari-harinya sibuk di pekerjaan, terus apa sih Pak yang memotivasi Bapak untuk terus belajar dan melanjutkan studi nih Pak? Yang tadi ya itu soalnya pekerjaan juga sih. Jadi Kerjaan pekerjaan itu juga. menuntut untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan kan. Jadi sebagai peneliti tadi, jadi memang itu menuntut untuk itu. Selain itu eh, sebagai pegawai pemerintah itu kan ada jenjang jabatan. Iya, Nah, itu yang sekolah itu memang menjadikan syarat penting juga untuk jenjang jabatan sebagai fungsional peneliti. Jadi memang sekolah itu semacam kewajiban juga gitu. iya. Khususnya untuk baik di luar negeri maupun di dalam negeri itu apalagi sekarang ya. Oh baik, berarti memang selain itu untuk menunjang apa namanya Karir, ya, kenaikan pekerjaan, jabatan segala pekerjaannya macam. segala macam gitu ya Pak. Hmm. Baik, itu kalau untuk jurnal yang Bapak buat ada nggak nih Pak jurnal-jurnalnya, yang penelitian atau jurnal yang pernah Bapak? Kalau jurnal itu pasti penerbit pihak lain ya, jurnal itu ada penerbit-penerbit khusus yang menampung atau menerima publikasi ilmiah. Nah, kalau kita yang mengirim publikasinya, mereka yang menerbitkan. Iya, Kalau buku saya belum menerbitkan buku. belum menerbitkan. Tapi ada rencana nih Pak. Kayaknya ada sih rencana tapi belum sempat, yaitu tesis saya S3 itu atau yang dua itu tesis S2 S3 itu belum saya tulis sebagai buku sebetulnya. Dan itu sebetulnya bisa juga kalau mau ditulis sebagai buku, bagian-bagian tertentunya mungkin. Ya. Baik. Kalau untuk yang S3 kemarin itu penelitiannya mengenai mikrobiologi apa tuh Pak? Ya, masih tetap di mikrobiologi lingkungan. Jadi kalau S2-nya itu mendegradasi fungisida dengan mikroorganisme tadi. Nah, S3-nya juga sama, jadi masih mendegradasi fungisida tapi jenisnya beda. Jenisnya beda. Jenisnya. Nah, jenis fungisidanya, tapi prinsip dasarnya masih sama, jadi dengan biodegradasi fungisida kira-kira. Baik. Berarti masih selaras gitu ya Pak Ya, untuk tesis yang S2 dan S3 Ya, gitu ya. ya Pak. Senyawa modelnya aja yang beda. Iya. Tapi mekanismenya itu sama. Sama. Terus hanya pendekatannya kan, bagaimana ini bisa dipecah, bagaimana ini kalau rumus kimianya gini, bagaimana bisa dipecah sebelah mananya, itu aja. Pendekatannya masih sama aja prosesnya. Baik. Kalau untuk kita mau cari informasi mengenai kita mau daftar di luar negeri, ada nggak tuh Pak link-link yang Bapak rekomendasiin buat kita tuh Pak? Sejak adanya internet saat ini itu sebetulnya lebih mudah diakses. Asal Iya. kita mau masuk ke dunia maya itu, Iya. tapi dunia mayanya masuk ke yang misalkan British Council, kan Iya. ada Chevening Award, itu ada beasiswa tiap tahun memberi itu, atau ke tempat-tempat perguruan tinggi yang lain, itu banyak saya kira. Yang penting kita mau searching, apalagi Searching. zaman sekarang udah internet, web dan lain sebagainya, tawaran-tawaran itu banyak. Iya, baik, berarti kita searching aja gitu ya Pak, Searching banyak aja di bisa. internet itu mengenai
entah teman-teman dari Intelab lagi kebingungan nih mau searching cari, aja. iya mau cari link buat cari-cari informasi, mau kuliah di luar negeri entah di negara manapun, tinggal searching aja gitu ya Pak, Iya, karena sangat mudah sekali ya sekarang karena udah dibantu dengan teknologi gitu betul. ya Pak. Baik. Untuk pengalaman yang sangat mengesankan nih Pak selama kuliah di luar negeri apa tuh Pak? Kuliah itu yang sangat mengesankan itu memasak. Memasak, kenapa tuh Pak? Karena terpaksa makanannya kan beda. Iya, Baik di Jepang maupun di Inggris itu kan beda masakan. iya, Mau nggak mau kalau kena pengen kangen masakan Indonesia ya harus bisa masak sendiri. iya betul. Jadi dari situ sebetulnya mirip memasak dengan penelitian dalam laboratorium itu mirip, meracik semuanya Oh meracik. meracik Nah, gitu ya Pak, iya. jadi sama aja dari bahan-bahan ada juga semua di sana. Oh ada bahan-bahan kita Iya, Indonesia bahan-bahan ada Pak. ada segala macam. Hanya pada saat itu tempe nggak ada kan? Iya. Nah, bikin sendiri juga Waktu itu tapi sempat bikin sendiri. sendiri tempe waktu di Inggris. Jadi raginya Jadi itu bawa Bapak, pada oh, saat bawa. saya waktu pulang jemput keluarga itu bawa ragi tempe dari sini terus bikin di sana. Oh jadi kan karena kedelai di sana Jadi ada, ada, bawa semua ada, raginya itu kan. jadi buat sendiri tuh Iya Pak. betul. Kan terpaksa itu. Iya. Terpaksa kerjakan Iya. ini bisa. Bisa. Kelebihannya malah saya jual itu. Bapak jual tempenya itu. Toko-toko Malaysia. Oh iya Pak. Iya lumayan kan apa satu potong itu 2 pot itu. Oh 2 iya. pot itu kalau sekarang kan mungkin hampir 50.000 itu. Lumayan juga ya Pak. Lumayan, lumayan, Iya ya, iya. jadi. Bikinnya mudah gitu ya Pak. Jadi itu memasak. Jadi apapun di sana fasilitas ada semua. Bumbu-bumbu jadi ada. Tinggal kita mau masak apa segala macam. Iya. Cari santan susah tapi. Oh santan susah itu Pak. Iya, nggak ada kan santan di sana. Oh iya, jadi kalau Kalau mau makan masak, gulai, lodeh itu pakai susu. oh jadi santannya diganti susu nih Pak. Kan lebih menyehatkan. Iya betul sih Pak. Jadi Itu gimana? keterpaksaan. Itu gimana Pak? Rasanya pasti beda tuh antara santan, gulai dikasih Ya santan memang sama. sih gurihnya kan beda, tapi Iya. kan paling nggak mendekati lah. Ada bumbu-bumbu yang lain, gula dan lain sebagainya. Hanya itu aja. Cuma katanya kalau pakai susu kan lebih menyehatkan. Kalau Iya. minyak santan itu kan ada minyaknya segala macam. Iya. Kata Iya. teman-teman juga sih itu. Jadi keterpaksaan dan akhirnya ya itu. Di antaranya itu yang mengesankan juga. Masak gitu, masak sendiri gitu ya Pak. Iya masak sendiri kadang-kadang dengan teman-teman yang tadi PPI sama bareng makan bareng gitu. Iya. Yang sana bawa apa kita bawa apa gitu makan bareng. Makan bareng gitu Itu ya jadi Pak. mengesankan masak di sana. Iya, karena juga kalau mau beli terus menerus beli Iya, kayak bosan. pengeluarannya juga besar, besar. udah gitu kayak kalau makan itu aja kayak bosan gitu ya Betul, Pak. ya. Rasanya begitu-begitu apalagi ini di Scotland itu masakannya kan beda. Gimana tuh Pak Makanan masakan? tradisional mereka kan haggis namanya. Apa tuh Pak? Haggis itu bagian jeroan hewan itu yang diolah. Jadi diolah dibentuk seperti sosis begitu. Jadi Iya. dimasukkan di dalamnya gitu. Iya. Jadi model sosis tapi isinya jeroan-jeroan gitu. Oh jadi Haggis kalau kita tradisional. makan itu jeroan semua di dalamnya itu ya Iya Pak? betul. Buat kita kan biasa makan jeroan enak aja nggak apa-apa. Iya. Jadi mereka kan kadang-kadang nggak kalau jeroan langsung diolah kan nggak suka mereka. Nah, Iya. diolah jadi haggis itu. Mirip sosis itu yang besar-besar. Iya. Enak juga. Dipotong-potong gitu ya Yang Pak. penting bumbunya. Iya. Tapi kalau nasi masih banyak nggak Nasi sih Pak? banyak, Banyak nasi, ya Pak. nasi banyak nggak masalah nasi. Kalau masalah nasi nggak masalah gitu Nggak ya masalah Pak. itu. Mungkin di lauknya aja gitu ya Lauknya Pak aja beda. karena rasanya beda itu aja. Iya. Tapi ada makanan yang enak nggak sih Pak menurut Bapak? Oh ini ternyata enak banget sih selain makanan kita Jadi Indonesia kita gitu. kalau di Scotland ya haggis tadi ya, Ya, haggis enak aja tadi. sebenarnya kan kita biasa makan jeroan kan. Iya. Kalau di sana jadi di sana tuh begitu jeroan itu sangat murah kan. Kita bisa olah segala macamnya. Terus apa ya? Mungkin nggak asli Inggris ya seperti makanan Timur Tengah gitu-gitu. Kebab itu zaman Iya. itu banyak. Oh, banyak. Jadi masih aman lah gitu ya Aman Pak kalau dari masalah makanan. makan gitu ya Pak. Nah, Baik. Kalau untuk bicara budaya sudah, bicara makan udah nih Pak. Terus kita bicara sama lingkungannya nih Pak. Menurut Bapak lingkungan di sana gimana tuh Pak?
Lingkungan dalam arti apa ya? Lingkungan dalam arti ini ya apa udara dan lain sebagainya. Di sana kan penduduknya sedikit. Iya. Jadi aktivitas itu apa tidak ya terbatas artinya karena penduduk sedikit, transportnya memadai. Jadi ya enak-enak aja naik transport umum. Jadi public transport itu umum itu kita naik itu aja semua. Jadi ya, oleh karena itu terhadap dampaknya sendiri itu kualitasnya juga bagus, udara juga bagus, jalan-jalan juga tertata karena memang penduduk sedikit tadi. Jadi Iya. jadi lingkungan itu ada budaya dengan lingkungan dengan masyarakat ke sana. Saya kira mereka baik-baik saja. Jadi apa istilahnya yang penting tadi itu kita apa bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat sana, nggak ada masalah. Jadi ya tetanggaan dengan orang ini nggak apa-apa. Kebiasaan kita kan suka ngasih itu. Iya, Nah, kita betul. juga ngasih. Oh iya, Mereka juga maksud- bingung karena iya. gitu. Kenapa Nggak ngasih kalau- gitu ya, iya, Pak? nggak masalah. Jadi Iya. lingkungan baik dengan tetangga juga Baik ngasih. ya, Pak. Awal-awal ya mungkin juga kaget tapi lama-lama udah terbiasa nggak masalah. Iya. Terus ada kita ajak juga kalau ada internasional evening international night Indonesia perform itu ada Iya. beberapa kadang kita undang teman-teman Oh iya. yang orang-orang sana. Iya, Jadi biar lingkungan- biar tahu juga gitu ya, Pak. ya betul. Budaya kita. Baik. Ya. Kalau bicara tentang ini banyak banget nih Pak untuk apa tuh namanya penelitian Bapak itu kan udah banyak banget tuh kan. Salah satunya Bapak jadi anggota apa nih? Anggota Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia. Itu kegiatannya gimana tuh Pak? Iya, itu kan sebetulnya udah lama sekali itu perhimpunan nih di kita, ahli mikrobiologi Indonesia itu. Ya, diantaranya itu mengadakan seminar. Jadi saya sebagai anggota aja, bukan pengurus pada saat awal itu. Jadi untuk Iya. mengikuti seminar yang mereka adakan, terus mau publikasi tulisan. Kalau nggak salah di Permi itu, Jurnal Mikrobiologi Indonesia itu ragi tempe itu sama di situ kalau nggak salah, udah ada di situ. Oh, ada di sini. Oh, berarti Jadi seminar-seminar pertemuan ilmiah yang diajarkan oleh Permi itu sampai sekarang ini. Jadi, baik. Berarti kalau misalnya kita undang Bapak untuk berbicara di seminar mengenai mikrobiologi berarti bisa tuh Pak? ya insya Allah bisa, Insya Allah misalkan bisa. mikroskopi lingkungan untuk pengolahan limbah misalkan. Oh berarti bisa Atau, ya Pak, iya. misalnya kayak di seminar atau webinar gitu ya Pak, iya. bisa. Nanti kalau misalnya ada teman-teman Intilab nih Pak, ada yang pengen ngundang Bapak sebagai narasumber di seminar, baik webinar, itu ngubungin Bapak di mana tuh Pak? Ada webnya atau boleh di email Di kah? email saja, Di di email. email haryadi_hr@yahoo.com. Baik, jika ada teman-teman Intilab nih yang mau mengadakan seminar atau webinar yang masih bingung nih, siapa sih yang mau saya undang untuk topik mikrobiologi gitu ya Pak, boleh banget dihubungin Bapak Hari Haryadi ini. Untuk emailnya nanti kita taruh ya, itu gak apa-apa ya Pak, kita cantumin ya Pak di Ya, kanal ya, YouTube ya. kita ya Pak. Boleh. Baik, nanti kita cantumin untuk email Bapak Hari Haryadi ini di kanal YouTube kita ya, nanti bisa dihubungin tapi dengan tujuan yang jelas gitu ya Pak, sebutkan nama, dari mana, dan tujuannya apa gitu supaya direspon gitu ya Pak. Nanti email aja nggak ada tujuannya nanti nggak direspon juga ya Pak, mau ngapain gitu ya Pak, kan bingung juga gitu ya Pak. Ngeresponnya juga nggak ada tujuan. Iya, ngeresponnya juga bingung kita ya Pak. Baik. Berarti kalau untuk Bapak kan banyak acaranya tuh, itu untuk pergi keluar-keluar kota seperti itu ada kendala enggak sih Pak dari Bapak? Ya, saya kira maksudnya saya nggak. Kendala Saya di kira perjalanan pada gitu. saat ini kan transportasi lebih mudah sekarang ini ya. Iya. Transportasi umum banyak, antar kota ada kereta, itu juga mudah nggak terlalu masalah dengan transport kendaraan kalau untuk keluar kota dan lain sebagainya. Baik. Berarti kalau untuk keluar kota, ini ada teman-teman yang di luar kota mau ngundang Bapak, jadi nggak masalah ya Pak, selagi waktunya tepat Nah, itu atau yang kita penting. kondisikan gitu ya Pak untuk waktunya gitu. Yang penting ditulis aja tujuannya gitu. Nggak mesti orang Bandung kok gitu ya Pak, luar Bandung juga boleh banget nih hubungin Bapak Haryadi, nggak harus yang
atau di Jabodetabek aja, entah itu di Kediri mungkin, di Iya, daerahnya barangkali. Bapak kan lagi nonton gitu, mau Betul. ngundang Bapak boleh banget itu. Jadi kalau untuk aksesnya juga sama kendalanya juga nggak ada, jadi disesuaiin aja gitu Betul, ya Pak. jadwalnya, waktunya ada. Iya, jadwalnya dan waktunya. Baik, kalau untuk ada nih Pak, lagi Bapak sebagai pengajar dan instruktur pengolahan air limbah khusus tahun PP Kimia sejak tahun 1989. Itu Ya, gimana tuh Pak? jadi itu awalnya tahun 89, ya 89 ya. Iya, Itu PP Kimia, Pusat Penelitian Kimia itu membuat program pelatihan. Nah, pada saat itu pertama muncul itu adalah pengolahan air limbah industri. Nah, kebetulan saya kan staf peneliti di lingkungan, jadi saya juga ikut mengajar di pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Kimia, khususnya di pengolahan air limbah industri pada saat itu. banyak banget nih ya Pak, Jadi dari itu juga, mikrobiologi, pengolahan lingkungan juga gitu. tapi basicnya tetap mikrobiologi. Oh, tetap Dan mikrobiologi. itu hasil dari Jepang waktu saat itu kan 89, ya pulang kan 88. Jadi pelatihan dari Jepang langsung dipakai untuk ngajar situ diantaranya. Oh, Nah, baik. secara Jadi mikrobiologis juga, jadi sudah di mikrobiologi lingkungan dari sejak tahun 87, 88 itu. oh baik, berarti Bapak itu sebagai pengajar gitu ya Pak, untuk topiknya itu air limbah industri. Ya, betul. Tapi tetap Itu fokus ke bidang yang mikrobiologinya. Kan pengolahannya macam-macam, ada kimia, fisika, mikrobiologi. Nah, kebagian mikrobiologinya saya, teman-teman yang lain ada yang fisika, ada yang kimia pada saat itu ya. Baik, itu untuk pelaksanaan sendiri itu kemarin di mana tuh Pak? Itu pada setelah beberapa saat itu tidak berlanjut. Jadi artinya sekarang sudah, apalagi sekarang udah nggak ada lagi itu. Iya. Sejak LIPI bergabung dengan BRIN itu udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi gitu ya Pak. Mungkin teman-teman swasta yang mengadakan pelatihan yang sama bisa aja pakai itu. Iya. Jadi sayang sebetulnya itu pelatihan itu tidak diteruskan. Iya, ini Padahal sekarang dibutuhkan sekali. iya, alasannya tidak dilanjutkan itu kenapa tuh Pak? Ya selain pengajarnya sudah semakin berkurang, banyak pensiun kan. Iya. Di pegawai negeri kan gitu, pensiun, terus kemudian perubahan di kantor segala macam, topik-topiknya segala macam itu mungkin gitu. Terus ya itu mungkin diantaranya itu. Itu yang mempengaruhi itu ya. Kekurangan pengajarnya. Baik, berarti kalau Bapak sebagai PNS itu udah berapa tahun nih Pak? Saya PNS diangkat itu 86, 86. terus pensiun 19. Jadi 33 tahun. Wah, hampir setengah hidupnya nih Pak, separuh Iya, hidupnya karena- di itu ya Pak, ngabdi sama Betul, negara betul. gitu. Betul. Jadi Baik. 33 tahun saya jadi PNS. Wah, udah lama banget ya Pak. Udah punya anak maksudnya. Iya. Iya memang betul udah punya anak. Iya, udah punya anak dari berkeluarga, terus udah punya anak dari Iya, yang umur- baru tamat kuliah bahkan ya Pak. Umur 33 tahun kan biasanya sudah berumah tangga kan. Iya, Sudah bisa. betul. Baik. Itu Bapak kepikiran kemarin mau masuk ke PNS itu karena yang alasan itu atau ada alasan lain nih Pak yang kita bahas tadi? Pada saat itu alasannya ya memang sudah menekuni dunia penelitian sejak skripsi, Iya. terus kenal dengan LIPI itu apa segala macamnya, itulah yang membuat saya jadi bekerja sebagai peneliti, dan pada saat itu di lembaga pemerintah non departemen, Baik. dan jadilah PNS di situ. Iya. Jalannya gitu ya Iya, Pak. betul. Baik, kalau cita-cita masa kecilnya memang ada kepikiran buat jadi PNS atau enggak nih Pak? Waktu kecil sih karena ngelihat orang sering ke sawah, ya jadi bertani. Oh, petani tadi cita-citanya gitu dari ya Pak? kecil soalnya kan antara rumah orang tua sama kakek itu kan kira-kira 1 kilo 2 kilo, jadi sering main pulang sekolah main ke rumah kakek gitu-gitu. Jadi di rumah kakek itu suasananya kan petani semua, jadi pengennya ya memang jadi Cita-citanya petani petani. seperti itu. Terus
punya hewan ternak begitu. Makanya masuk pertanian. Oh gitu ya Pak, kirain cita-cita dari kecilnya malah pengen jadi dokter gitu atau kalau nggak jadi polisi gitu kan. Enggak ya Pak, karena memang apa namanya cita-citanya pengen jadi petani, malah pengen jadi apa ya, juragan ternak gitu ya Pak kalau istilahnya gitu ya Pak. Baik, yang mendasarinya itu ya Pak. Kalau untuk Bapak sendiri nih, ada nggak keinginan nanti saya kan ini udah pensiun ya Pak? Ya, betul. Ya udah pensiun, nanti saya mau istirahat aja deh gitu. Nanti saya mau menikmati hidup. Nanti untuk kegiatannya ya udahlah, saya cuman baca-baca artikel aja, santai di rumah atau gimana tuh Pak? Ya menikmati itu ya dengan cara ya beraktivitas saja. Beraktivitas Sebisa aja. mungkin apapun gitu. Kan waktunya lebih banyak sekarang. Kalau dulu terbatas di lab pekerjaan itu aja. Jadi sekarang di luar itu pun masih bisa dikerjakan dengan prinsip prinsip dasar yang sama tadi. Jadi apapun ya kita, yang penting aktif aja. Yang penting aktif Nah, gitu ya Pak. Yang Mau walaupun kemana aktif. walaupun menikmati hidup nggak yang leha-leha juga Nggak gitu ada ya gitu. Pak. Yang Tetap penting aktif. memanfaatkan waktunya gitu Yang ya penting Pak. aktif apapun. Yang penting positif, aktif yang kerjakan. Baik. Nah. Berarti kalau untuk pensiunnya udah berapa lama nih Pak? 3 tahun 2019 kan 22 ya. Iya. 3 tahun. 3 tahun, kurang lebih 3 tahun ya Pak. Itu dari Bapak 3 tahun itu kegiatan Bapak yang makanya kayak sebagai nge-review BSN tadi gitu ya Pak, mau banyak kegiatan gitu ya Pak? Atau ada yang lain nih Pak kegiatannya selain itu? Nggak ada. Iya baik kita cukupkan sampai di sini ya Pak untuk podcastnya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Kita tutup dulu ya Pak. Terima kasih ya sahabat Intilab. Tunggu podcast kita selanjutnya. Semoga bermanfaat.